Tadi sudah kita dengarkan bagaimana argumentasi hukum. Sekarang kita ingin mendengarkan tausiah logika. Bung Rocky silakan. Kuliah subuh. Emang ada yang paham kalau gua terangin logika? Oke. Kalau kita sambung-sambungkan cerita ini, pertanyaan terakhir adalah, kalau saya tanya boleh nggak? Mohon maaf, saya potong. Anda setuju nggak dengan judul saya itu? Bahwa ada tudingan pesanan seperti yang terinspirasi oleh Bung Said itu soalnya. Oke, boleh. Jawabnya tudingan ya. Rakyat bersuara, buzzer marah-marah. Karena yang diputuskan oleh presiden adalah suara rakyat, bukan suara PDIP, bukan suara Anies. Suatu waktu akan ada yang riset dari mana sumber inspirasi dari Presiden Prabowo untuk memberi clemency, apa clemency itu? Apa namanya? Bahasa Indonesia ada istilah hukumnya tuh clemency. Pemaafan, pengampunan. Iya, pemaafan itu tuh. Ada logika yang kita pegang di dalam ilmu hukum. Namanya presidential justice, keadilan versi presiden. Siapa yang mau bantah itu? Dalilnya. Ya karena presiden adalah wakil Tuhan. Hakim adalah wakil Tuhan. Tapi keputusan pengadilan dibasiskan pada hukum. Keputusan presiden dibasiskan pada wisdom. Karena dia berlaku seperti like a king gitu. Presiden kan sebetulnya raja yang diutus Tuhan. Yang kemudian kita ganti demokrasi dan republik kan. Jadi dasarnya memang yang diputuskan presiden itu yang disebut sebagai apa namanya bahasa Latinnya vox populi, vox dei. Yang sudah diputuskan rakyat pasti disetujui oleh Tuhan. Tapi karena kita nggak bisa WA Tuhan, maka presiden mengambil alih interpretasi itu, hermeneutiknya di situ. Jadi kalau anda ngomong tentang ya secara hukum ini, ya itu bisa dibatalkan semuanya. Karena ada prinsip tadi, clemency itu adalah rahmat dari Tuhan yang hanya bisa diucapkan oleh kepala negara yang mewakili. Soal dia percaya Tuhan nggak percaya Tuhan nggak ada soal, tetapi dalil hukumnya begitu. Jadi kalau kita ada sekarang, oke, ngoceh aja mau dibatalin di mana caranya tuh clemency itu. Karena itu disebut clemency, pemaafan yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk aturan gerasi harus diberikan kalau dia berhubungan dengan dari mana ceritanya gerasi diberikan oleh politik. Itu semua adalah soal hati nurani presiden kok. Hanya bisa pada peristiwa politik, nggak ada itu dalil-dalil semacam itu. Kan kebiasaan, ya kebiasaan. Tetapi akibat hukumnya diabaikan aja kan. Kapan dia diadili? Ya nanti aja setelah seseorang melewati Shiratul Mustaqim baru pada akhirnya mungkin dia salah langkah itu. Jadi sebetulnya prosedurnya ya bisa aja ini prosedurnya juga diikuti itu. Apa namanya tuh ini kayak tapi kan ada konsep lain tuh. Coba ini apa nih Ovaltino segala macam apa namanya tuh mangga sarung. Coba saya kasih ilustrasi itu. Sarung tenun mangga, bangga bersama mangga tuh. Apa arti kata mangga di situ kalau tidak ada simbol buah mangga di situ? Nah, simbol itu yang kemudian menimbulkan banyak interpretasi. Seandainya bangga bersarung mangga. Kalau saya kasih koma, bangga bersarung mangga. Ya, orang Sunda punya another kind of justice di dalam membaca itu. Bangga bersarung mangga. Ini gak ada artinya sebetulnya kata itu kan. Tetapi karena kita tahu bahwa sarung itu ada dikasih logo mangga, udah. Kan ada sarung lain, mungkin lawan bisnisnya, sarung logo apa? Sarung lain-lain lah. Sarung lain-lain ya, sarung gajah itu. Dan nggak mungkin sarung gajah merah kan. Itu bukan sarung tuh. Jadi sekali lagi kita mau coba tinjau sebetulnya yang sudah diputuskan presiden menimbulkan akibat konsekuensi perdebatan karena ada yang menganggap itu adalah transaksi politik. Ya apapun dia, ya mau sebut transaksi politik, segala macam transaksi. Tuh dari awal juga peristiwa ini peristiwa politis. Peradilan ini? Yes.
Karena menunda itu peristiwa 5 tahun lalu, peristiwa 2012 ke Lembong, Hasto peristiwa 5 tahun lalu. Panjang waktu penundaan. Dalilnya mengatakan setiap penundaan adalah perencanaan kejahatan itu. Ya, pada akhirnya orang mengerti itu. Dan pasti Prabowo mendengar suara rakyat itu. Dia ingin paham apa sebetulnya keinginan rakyat. Jadi ini betul-betul sesuatu yang dari mana you tahu itu suara rakyat? Ya tanya aja, mungkin ada big data di situ. Ya tapi bagaimana membuktikan big data? Bagaimana membuktikan bahwa clemency itu adalah semacam solusi absolut, solusi in optima forma dari situasi yang bisa keblok. Oleh karena itu Nabi Sulaiman diberi semacam fatwa oleh langit, Anda adalah hakim yang jujur. Rakyat tidak mau uji lagi Nabi Sulaiman. Nah, tradisi itu ada di kita, ada di dalam sistem peradilan tuh. Jadi sekali lagi kalau yang ditanya logika hukum itu jawabnya. Oke, baik. Tapi Anda belum menjawab. Kalau kemudian ini peristiwa politik, maka logikanya ada pesanan di baliknya. Kan seperti itu, seperti apa yang disampaikan oleh Bung Said. Dengan sendirinya ada pesanan. Nah, pertanyaan menghukum Hasto kan pesanan, menghukum Lembong kan pesanan. Untuk membuktikan siapa pesanan itu kan gampang. Satu waktu nanti cek handphone jaksa, cek handphone polisi itu. Siapa yang nelpon? Satu waktu nanti. Apakah mungkin itu? Mungkin aja. Kenapa gak mungkin? Bisa aja jaksanya bilang nih. Satu waktu judul dari buku putih kejaksaan, Now It Can Be Told. Oke. Saya boleh merespon. Karena tadi belum selesai. Satu hal yang penting harus diingat. Ketika proses persidangan, dua orang ini bicara Jokowi. Jokowi tidak ngomong. Selesai abolisi amnesti, Jokowi bilang, itu di kasus Tom Lembong, saya memang memerintahkan. Ini bukti penting. Bukti berikut. Saya harus koreksi. Tunggu. Pak Jokowi nggak bicara seperti itu. Pak Jokowi bicara kebijakan dari saya, tapi teknisnya di kementerian. Ya, kalau presiden memerintah, penting bahwa kerjakan teknisnya. Nggak mungkin presiden merintahkan teknis, tapi perintah presiden. Kedua, yang lebih menarik adalah suatu waktu Pak Effendi Simbolon ngomong, harusnya Hasto berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo. Karena kalau tidak karena Presiden Joko Widodo 4 tahun yang lalu kasus itu akan jalan. Dalam konsep hukum ini ada obstruction of justice. Tindakan menghalang-halangi proses hukum terhadap Hasto sehingga kemudian kasusnya tidak dilanjut. Dari pernyataan Effendi Pertanyaan besarnya, kenapa hanya Hasto yang diperiksa? Kalau ternyata obstraknya juga ada indikasinya dari Presiden. Ini poin yang harus dijawab saya pikir. Karena apa yang kemudian disampaikan, kalau seandainya tidak dilakukan proses hukum pada saat itu, maka bisa dianggap menghalang-halangi penyidikan. Ya kan berhenti kasus Hasto. Ya. Obstrak itu karena tindakan Presiden. Nah pertanyaannya, kalau dia bisa menghentikan, siapa yang bisa menjalankannya? Oke. Nah, ini pertanyaan saya begini, Bung Ferry. Jawab aja Bang, saya tidak menerima pertanyaan. Ya ini saya persepsinya Pak Ferry ini buat saya. Ini tapi ini tudingan yang harus dijawab, Bang. Ya memang tudingan harus dijawab. Tapi sejak kapan bahwasannya? Bang Iman bukan tudingan, itu ucapan Pak Effendi Simbolon. Saya jelaskan ucapan itu dalam konteks penegakan hukum. Punya konsekuensi. Punya konsekuensi. Satu, kalau ada orang bisa menghentikan, dia juga bisa melanjutkan. Enggak, pertanyaan saya kalau begini, dia bisa menghentikan dan melanjutkan, itu ketentuan pasal 21 yang menjelaskan obstruction of justice. Cari saja. Saya kan ngomong nih orang, pasti nggak sembarangan. Kalau nggak, saya bisa kena. Ada ucapan itu. Ya kalau ucapan Pak Effendi Simbolon, apakah itu juga ucapannya Pak Jokowi? Kan pertanyaan saya itu. Makanya ya kan? Panggil Pak Effendi Simbolon, panggil Pak Jokowi. Jadi kan simpel aja gitu. Kasusnya Pak Hasto ini, ya kan baru berapa bulan ya? Desember ya, mulai itu kan. Pak Presiden Jokowi sudah lengser. Jelas itu. Kalau kasusnya itu kan kasus yang Harun Masiku. Ini berlanjut, apakah Pak Jokowi ada terlibat di dalam sana? Kan nggak terlibat. Orang dia sudah lengser kok. Di mana masalahnya?
Ya kan? Ini kan ada temuan-temuan baru yang didapat oleh KPK. Maka dikembangkan temuan-temuan itu. Tidak ada hubungannya dengan Pak Jokowi gitu loh. Kalau semuanya dibalikan semua ke Pak Jokowi, ada nggak bukti yang mengatakan itu? Oke, Anda mau ngomong? Saya pikir Bang Andi ini juga justru terlalu apa ya? Kalau bicara tentang temuan baru, sama sekali tidak ada temuan baru dalam perkara tersebut. Semua yang dinaikkan oleh KPK di situ adalah barang lapuk, barang lama. Tidak ada temuan baru. Dan waktu Jokowi masih menjabat presiden, Hasto sudah berkali-kali mengatakan bahwa dirinya ditarget untuk dijadikan pesakitan, dan faktanya terjadi setelah itu. Ini kan jadi kalau berbicara Andi mengatakan tidak ada setelah lengser, enggak, Anda berarti kurang mengikuti perjalanan perkara ini seperti apa. Ya ini kan bicara ketika sudah berpisah, ya. Siapa yang berpisah? Loh, berpisah artinya begini, ya kan dalam Pilpres itu berpisah. Sebelum Pilpres, Hasto itu sudah berkali-kali bicara dirinya ditarget. Yang mengatakan ditarget, tadi kan Anda mengatakan bahwasanya ada orang utusan dari Solo mengatakan itu. Ya kan? Orang itu mengklaim utusan dan datang itu nggak menemui klaim, Hasto. tapi kan nggak apa, ada buktinya. Itu yang saya klaim sampaikan tadi, bahwa intervensi ini tidak mungkin Jokowi berdiri, hei KPK saya perintahkan kamu kriminalisasi Hasto. Anda itu jangan giring masyarakat ini beropini ngawur. Semua transaksi begini pasti dilakukan di dalam ruang-ruang tertutup, ruang-ruang gelap. Hanya bisa dibuktikan seperti yang disampaikan Bung Rocky. Berani nggak semua KPK itu, jaksa itu? Kita telusuri handphonenya. Kita forensik sekarang. Berani nggak mereka? Kita buka aja, bareng aja. Kita buka aja, bareng aja. Tidak akan berani, dijelaskan karena aja Anda bukan kepada jaksa. publik gitu loh. Ya kan, dijelaskan pada publik. Jangan-jangan sedikit-sedikit itu dengan Pak Jokowi yang salah. Apakah semua? Jadi begini, ya, semua problem-problem yang Bung ada Andi, itu Anda diberikan harus kepada melihat Jokowi. bahwa abolisi dan amnesti ini adalah satu fakta Betul. yang menguatkan Betul. bahwa telah terjadi proses politisasi hukum terhadap dua orang ini terutama. Maka Presiden mengambil kebijaksanaan bahwa ini adalah kebijaksanaan tertinggi untuk membatalkan semua tuntutan-tuntutan perkara dan vonis-vonis yang ada terhadap dua orang ini karena dianggap berasal dari ketidakadilan dan Bung berasal dari Ferdinand, politik. Bung Ferdinand. Apa? Alasan utama dari Pak Presiden memberikan Anda abolisi tidak dan mendengar amnesti? Mensesnek bicara Prasetyo. coba? Mensesnek mengatakan bahwa ini terlalu politis. Makanya diambil kebijakan oleh Pak Presiden. Bung untuk Ferdinand, memberikan ini abolisi tidak ada amnesti. kalah-kalahan, tidak ada menang-menangan. Yang ada adalah rekonsiliasi nasional. Itu yang utama. Itu kalau Anda bicara dikatakan tentang rekonsiliasi, oleh Menteri Kehakiman. Kalau Anda bicara Oleh Menteri tentang Kehakiman mengatakan rekonsiliasi, alasan utamanya ada adalah pertanyaan utama. Justru alasan utamanya rekonsiliasi nasional. Justru pernyataan Ya. Anda tentang rekonsiliasi itu Jangan menguatkan melihat ke bahwa memang belakang. terjadi Jangan sesuatu melihat ke yang tidak benar di belakang. sini. Nanti saya berikan kesempatan. Tapi gini, saya harus fair juga. Ketika menuding Pak Jokowi ada di balik kasus Tom dan Hasto, pertanyaan yang paling mendasar adalah apa sih kepentingan Pak Jokowi terhadap Tom dan Hasto? Itu yang harus dijawab. Dendam Sesaat politik. lagi